Cecep adalah seorang pemuda yang suka membersihkan masjid. Sudah hampir ratusan masjid di Jakarta yang Cecep bersihkan. Berawal dari keinginannya untuk merantau dari kampung halamannya yaitu Sukabumi menuju Jakarta di saat usianya masih 14 tahun. Karena di Jakarta Cecep tidak memiliki sanak saudara, akhirnya masjid dijadikan sebagai tempat singgah. Ketika Cecep di masjid seringkali melihat toilet masjid kotor, dan dia langsung berinisiatif untuk membersihkannya sampai benar-benar bersih. Kebiasaan ini menjadi rutinitas Cecep yang dia kerjakan setiap kali singgah ke masjid. Dan akhirnya kebiasaan baik ini pun viral sehingga banyak dermawan yang ingin membantu aktivitas Cecep. Ingin tahu kisah lengkapnya? Saksikan Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Alhamdulillah pemirsa, kita bakal ngambil hikmah lagi di Selalu Ada Hikmah. Dan kali ini selalu narasumber yang datang orang-orang luar biasa. Ini inspiratif banget. Tadi kita udah lihat videonya. Ya Ustadz Cecep ya, saya panggilnya Ustadz aja ini Masya Allah karena jadi inspirasi. Dan memvideokan beliau membersihkan masjid yang kadang orang tuh nggak mau nyentuh, nggak mau nginjek, nggak mau noel. Ini sama beliau malah didatengin, dibersihin tanpa ada paksaan, tanpa disuruh. Maka kita ambil hikmah dari beliau ya. Kita sapa dulu beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mohon doanya. Alhamdulillah. Ini habis tahallul atau gimana nih ceritanya nih? Jadi tanggal 4 Agustus, tanggal 4 Agustus itu pulang umroh. Baru banget berarti? Iya, baru banget. Tanggal 11-nya berangkat umroh lagi. Jadi baru botak, langsung dibotak lagi. Masya Allah, dihalak deh, dibotakin, Masya Allah. Dan itu dapat dari kegiatan bersihin masjid? Iya, qadarullah. Jadi setelah viral itu, beberapa hari setelah viral, mungkin 3 hari, jadi ada banyak yang nawarin ke Cecep umroh. Diundang oleh Allahnya gara-gara itu ya, yang tadi ya, bersihin masjid. Bersihin masjid, bersihin toilet masjid. Gitu pemirsa, orang mah ada yang ngumpulin uang Masya Allah sebanyak-banyaknya, tapi kalau Allah nggak ngundang nggak berangkat juga. Ini yang Masya Allah khidmat bersihin rumahnya Allah. Nih kita nurut sama seorang bos aja, itu bos bisa sayang sama kita. Kita bersihin rumahnya, nanti dia bakal gimana ke kita. Nah ini Masya Allah, yang dibersihin rumahnya Allah. Terbukti itu, udah 2 kali berangkat. Bahkan sama orang tua juga ya. Sama istri juga diajak ya. Alhamdulillah. Maka gimana nih awal ceritanya? Udah mulai dari tahun berapa sih pertama kali ngebersihin masjid? Jadi waktu itu usia Cecep usia 14 tahun. 14. SMP kan ya berarti? Masih SMP ya? Kelas 2 SMP. Kelas 2 SMP merantau ke Jakarta dengan niat tujuan karena di rumah udah nggak ada bekal buat ngebiayain pesantren. Akhirnya merantau ke Jakarta izin sendiri. Ke orang tua? Sempat izin ke orang tua kalau mau merantau sendiri ke Jakarta. Waktu itu sempat dikasih ongkos. Tahun berapa itu? 2012. 2012. Akhirnya karena nggak ada tempat, nggak ada saudara, yang pertama kali didatengin itu masjid. Masjid. Iya. Diusir nggak tidur di situ? Kebanyakan masjid sih bukan ngusir tapi dikunci. Oke. Jadi paling juga di depan ya, yang nggak di karpet ya. Iya. Tapi kalau misalkan ada masjid yang kebuka, Cecep tidurnya di dalam. Iya. Jadi setiap pagi kalau lihat ada yang kotor di masjid itu, Cecep bersihin. Dan itu juga seorang muslim etikat baik ya, namanya udah habis tidur di situ, ya apa ya yang bisa saya lakukan, akhirnya jadi ngebersihin. Jadi ngebersihin. Habis itu kan nggak selamanya di masjid itu, jadi terus seiring berjalannya waktu, pindah-pindah masjidnya. Jadi masjid A ke masjid B ke masjid C, setiap pagi itu keliling. Karena udah kebiasaan ngebersihin toilet masjid, jadi akhirnya suka bersih, ngebersihinnya tuh walaupun nggak pakai obat, tapi bisa sampai bersih gitu. Masya Allah. Dan waktu itu masih inget pas habis sholat subuh berjamaah, setelah azan nunggu duha waktu itu ada yang nawarin kerja akhirnya. Oh, kerjaan pertama di ibu kota? Kerjaan pertama di ibu kota. Kerja apa akhirnya? Diajaklah ke ITC Fatmawati kerja di toko herbal. Oke. Di toko herbal kerja, tapi sambil
ke masjid, suka azan juga, ngelihat marbotnya tapi nggak ngebersihin toilet sama tempat wudhu, jadi Cecep suka bersihin kok. Inisiatif sendiri. Sampai pengelola ITC-nya pun pada seneng. Akhirnya Cecep juga diangkat jadi marbot di situ. Masya Allah, kerjaan dapet, itu dapet. Dan waktu itu akhirnya masih tidur di masjid atau disediain tempat tinggal juga akhirnya? Karena udah biasa tidur di masjid, walaupun udah disediain tempat tidur, jadi seringnya tidur di masjid. Kalian juga biar 5 waktunya on time, tepat waktu. Iya, betul. Masya Allah. Udah kehitung ada berapa masjid yang pernah dibersihin? Waktu di Jakarta kan lumayan lama ya kok. Sampai usia 17 itu berarti 3 tahunan ya, di Jakarta. Mungkin ada sekitar ya ratusan masjid mungkin ya. Puluhan bahkan ratusan masjid ya. Kalau dihitung secara total nggak bisa ngitung jumlahnya. Soalnya kan udah waktu itu masih kecil, sekarang udah dewasa gitu kok. 2017 akhirnya pulang. 2017 akhirnya pulang ke Sukabumi. Pulangnya karena gimana? Atau rindu ibu atau gimana? Atau? Jadi memang kalau setiap udah gajian itu kok sebulan sekali udah pulang ketemu ibu. Tapi waktu usia 17 tahun itu ada keinginan untuk menikah. Oke. Jadi 17 tahun karena akhirnya setelah mengumpulkan selama 14 sampai 17 tahun itu mengumpulkan uang, akhirnya memutuskan untuk menikah usia dini ya. Diajak nggak istri? Enggak, istri di rumah. Istri di rumah ya. Jadi pulang tuh untuk nikah. Nikah. Alhamdulillah, ini juga salah satu pelajaran pemirsa bahwa salah satu yang ngalangin kita untuk sukses itu bisa jadi dosa-dosa kita. Nah, ketika udah dewasa kan harus ada penyaluran mohon maaf syahwat ya. Nah kalau nggak menikah nyalurinnya kan naudzubillah jadi dosa. Dosa itu yang ngalangin kita untuk jadi hebat. Makanya lihat orang-orang soleh terdahulu memang ya Ustaz, memang nikahnya memang pada cepet ya. Khalifah Harun ar-Rasyid itu menikah umur 15, umur 20 udah jadi khalifah ya. Anaknya Imam Syafi'i begitu pertama kali tanda akil balik mimpi basah itu langsung dibangunin, dibawa ke majelisnya, terus ditanya mana wanita yang kamu suka, bapak nikahin hari ini juga. Jadi memang itu untuk ngejaga dari agar supaya nggak tergelincir kepada dosa-dosa yang cowok jomblo ya. Masya Allah. Dari situ aja udah banyak hikmah nih pemirsa terkait bagaimana perjuangan beliau dan apa yang beliau dapat dari mengabdi membersihkan rumahnya Allah. Masih banyak hikmah selanjutnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetap di selalu ada hikmah. Tapi pernah ada yang nyampe ditolak nggak? Ngapain kamu bersih-bersih di sini gitu? Jadi kebanyakan masjid-masjid yang nolak itu masjid-masjid yang malamnya dikunci. Terus akhirnya dari yang didapat dari gaji, kerjaan, atau keuntungan jualan, itu yang dijadiin modal buat beli sabun, sikat, itu dari situ? Modal dari sabun dari situ semuanya. Apa aja nih berarti yang udah didapat tadi selain umroh? Jadi selain umroh sekarang... Setelah akhirnya viral juga kan? Masya Allah, banyak yang ngirim sabun ke rumah. Ngirim sabun ke rumah.